Assalamualaikum guys, halo YouTube Hangat Today. Sekian video kali ini kita akan melakukan mash up video. Karena apa? Karena ya saya tidak dapat membuat konten seperti biasanya kembali ke pondok pesantren MTA karena sedang lockdown. Oke, kita mulai mash up-nya. Challenge yang sempat saya berikan beberapa saat yang lalu ternyata tidak ada respon dari seluruh audiens. Oke, karena itu saya mash up-nya bukan memilih random ya, atau memilih pemenang dari challenge tersebut, tapi ini memilih dari santri yang pertama akrab dengan saya gitu. Oke, langsung saja, siapakah dia? Oke, pada penasaran ini. Ya, dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Ya, ini dia santri dari Papua, Jayapura. Setelah itu, ini kenapa saya bahas pertama, karena dia santri yang pertama kali akrab dengan saya. Saya pertama kali datang di pondok pesantren MTA itu waktu placement test. Dan di waktu placement test itu saya masih ingat, itu adalah hari kedua santri masuk kalau nggak salah. Nah, itu saya mendapat tugas dari MTA TV untuk membuat liputan berita seperti itu. Dan saya itu masih menjadi anggota baru, belum punya seragam, belum punya kamera, bahkan itu handycamnya itu pinjam teman saya gitu. Oke, setelah itu saya juga karena masih anak baru, saya kira wawancara itu memerlukan referensi atau sumber yang banyak seperti itu. Akhirnya seluruh pondok saya wawancarai. Ya, itu cerita yang cukup unik. Kenapa? Karena masih anak baru ya. Ternyata di dalam peliputan suatu berita ternyata hanya membutuhkan 2 narasumber saja. Nah, karena ketika saya pulang melihat file-filenya itu, sayang sekali kalau untuk sebagus-bagus ini kok dibuang seperti itu. Akhirnya saya edit. Setelah itu menjadi wajah-wajah penghuni pondok pesantren MTA part yang pertama itu. Dan mohon maaf, masih ada dalam editingnya masih ada sedikit kenakalan dan kurang benar gitu ya. Dan alhamdulillah ada yang meluruskan sehingga video-video selanjutnya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai bagaimana ceritanya saya bertemu dengan si Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah saya di hari pertama saya meliput, setelah itu masuk ke kamar-kamar gitu ya, masuk ke hujrahnya santri. Setelah itu saya bertemu dengan semua santri. Nah, setelah itu saya tanya, di sini ada santri yang paling jauh dari mana gitu. Setelah itu teman-teman santri itu bilang kalau di kamar berapa ya, saya agak lupa, itu ada santri yang dari Papua gitu. Setelah itu saya bertemu dengan Ayub, ternyata dia lagi belajar seperti itu. Setelah itu lanjutlah ke hari-hari berikutnya gitu. Nah, setelah itu kan saya pulang. Pas saya pulang itu memang istilahnya kayak apa ya, mau meninggalkan pondok itu kayak ada sesuatu yang berat gitu ya. Yang saya ingat-ingat itu ada santri yang dari Sumatera, terus dari Kalimantan Raha itu ya, dari Sumatera Andika dan Sadili kalau nggak salah, kalau pas kemarin yang pertama saya wawancarai. Setelah itu Ayub juga dari Papua kayak gitu. Nah, kan pas mau pulang itu, santri dari jauh-jauh ya, gimana gitu, rasanya aneh gitu. Setelah itu pulang beneran. Nah, setelah itu di rumah itu sering sekali kepikiran, apalagi pas ngedit gitu ya, sering kepikiran anak-anak pondok pesantren MTA gitu. Dan lebih parahnya lagi ketika ada upgrading pemuda MTA Karanganyar ya, itu sepertinya kemarin sempat ada ustadz yang cerita kalau apa, santri malamnya banyak yang nangis gitu, banyak yang itu. Langsung saya, apakah ini yang dari jauh-jauh, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua kayak Ayub itu. Nah, ternyata ucapan dari salah satu ustadz tersebut membuat saya pengen kembali ke pondok lagi dan menunggu tugas dari MTA TV, karena dulu saya belum berani main ke pondok kalau tanpa tugas MTA TV. Nah,
setelah itu setelah beberapa hari menunggu, akhirnya mendapatkan tugas di pekan olahraga santri. Nah itu hari kedua saya datang ke Pondok Pesantren MTA. Setelah itu saya, karena tanggapan dari video wajah-wajah penghuni Pondok Pesantren MTA yang pertama itu cukup bagus, akhirnya saya mulai membuat video lagi meskipun hanya dengan menggunakan handphone saya. Nah di situ saya bertemu dengan Ahmad Rifai dan lain-lain. Itu mereka itu masih hafal dengan saya dan mulai kayak apa ya, ada tanya-tanya seperti itu. Nah kenapa saya bilang si Ayub ini santri yang paling akrab? Nah itu karena dia santri yang berani ngajak ngobrol meskipun belum pernah ketemu gitu, atau meskipun baru kenal gitu. Bahkan dia sempat cerita kalau kalau dia juga punya channel. Nah setelah saya buka channelnya, dia kasih tahu nama channelnya, tapi katanya jangan dikasih tahu siapa-siapa loh mas, ini rahasia kayak gitu. Oke gitu. Setelah saya buka ternyata isinya lucu sekali, di kampung apa ya kemarin ya, kampung bahasa gitu storynya. Nah kayak gitu Pak. Bagaimana kita itu bisa akrab, itu saya anggap pertama kali santri yang akrab yaitu si Ayub Salahuddin Al-Ayubi. Dan dia itu berani ngajak omong, berani cerita. Terus kalau dilihat dari video-videonya kan agak gimana ya agak usil gimana sih Ayub itu. Nah mungkin memang lucunya sih di situ gitu. Nah setelah itu, selain dia yang pertama akrab, terus juga nanti menyusul santri-santri berikutnya. Nah kita bahas di video mas'ab berikutnya. Ini mas'ab pertama gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Dan yang lebih saya suka lagi itu saya menemui selalu atau sering menemui si Salahuddin Al-Ayubi ini sedang belajar gitu. Nah ini ketika saya menemui gitu sedang belajar itu lihatnya gimana ya, enak gitu loh. Ini benar-benar niat ya niat belajar gitu, niat di pondok ini niatnya benar-benar belajar kayak gitu. Nah ini bagus, dan saya sering menyebutnya itu the scientist-nya Pondok Pesantren MTA gitu, ilmuannya gitu. Karena dia cita-citanya kayak gitu. Kemarin pas saya tanya itu cita-citanya jadi scientist gitu, dan itu ya seperti itu. Dan dia juga suka kalau menggunakan bahasa Inggris kayak gitu dan lain-lain, karena mungkin di YouTube-nya pernah di kampung bahasa. Oke, dan setelah itu cerita dengan wali santri. Sebenarnya saya udah video Ayub itu sejak pertama ya, sejak part yang pertama sampai beberapa part berikutnya. Namun saya mendapatkan respon atau komentar dari wali santri, ibunya Ayub atau keluarganya Ayub itu baru di part tengah-tengah atau part wajah-wajah penghuni Pondok Pesantren MTA sebelum saya tutup. Intinya itu ya kayak gitu. Sebelum partnya itu udah lama banget itu baru muncul responnya. Kalau wali-wali santri yang lain kan mungkin sejak video pertama langsung itu ya, langsung antusias merespon, nah itu dan lain-lain, langsung komentar. Nah mungkin ini saya perhatikan mungkin beliau baru mengetahui video yang saya buat seperti itu. Nah jadi inilah cerita kita. Setelah itu kata-kata ya, oke. Kata-kata buat si Salahuddin Al-Ayubi memang gimana ya, suka usil ya lucu gitu, terus ya rajin belajar. Setelah itu ya intinya semangat lah. Dan mungkin pesan kalau nanti kamu lihat video YouTube ini ya pesannya saya ingin bilang terima kasih saja gitu, karena kamu udah akrab sama saya, itu saya berani membuat video untuk selanjutnya. Kalau nggak ada santri yang seakrab-akrab kalian itu, kayak Salahuddin Al-Ayubi, kayak Fadilah Ahmad Rifai, terus kayak Rafa, kayak gitu, mungkin saya nggak akan berani membuat konten di Pondok Pesantren MTA seperti itu. Dan mungkin sekian mas'ab video yang pertama kita kali ini. Tunggu di video mas'ab berikutnya dari nama-nama santri yang akan saya pilih secara random. Oke. Dan saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf tulus-tulusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys. See you soon on the next videos.
kau. Gimana gimana? Ulangi biar jelas. Kaifa haluka? Lagi jemur ya? Jemur baju. Udah dicuci? Udah dicuci. Cucinya kapan? Cucinya kapan? Katanya banyak yang sakit ya? Katanya banyak yang sakit. Siapa? Kamu juga bilang? Iya. Makanya banyak biar gak mudah sakit. Iya. Biar metabolismenya kuat. Metabolisme itu sistem pertahanan tubuh. Mungkin. Pakai kacamata. Oh. Kemarin hari apa ya? Aku kesini kemarin terakhir hari apa?